Halo, nama saya Yudhistira. Di video kali ini saya akan membahas VPN tunneling. Untuk materi pembahasan meliputi konsep dan jenis-jenis VPN tunneling. Yang pertama, konsep VPN. Secara umum, VPN dapat digunakan ketika menginginkan cara aman untuk mengakses jaringan LAN melalui internet dengan menggunakan konsep tunnel. Contoh dari VPN tunneling sangat luas dan beragam. Kita bisa ambil contoh sederhananya ketika terdapat satu perusahaan di Jakarta yang ingin terhubung ke cabangnya yang berada di Semarang dengan bisa mengakses jaringan LAN yang dimilikinya secara aman. Cara kerjanya dengan memanfaatkan tunneling, yaitu membuat terowongan atau interface virtual yang dapat berjalan pada internet. Untuk jenis-jenisnya, yang pertama yaitu EOIP. EOIP adalah protokol pada mikrotik router OS yang berfaedah, yang bermanfaat untuk membangun sebuah network tunnel antar mikrotik router. EOIP merupakan protokol proprietary mikrotik. Untuk memanfaatkan fitur ini, router di head office dan router di branch office wajib menggunakan router mikrotik. Untuk membangun tunnel, kedua kantor baik kantor cabang maupun kantor pusat mesti terkoneksi ke internet. Untuk implementasinya saya akan menggunakan dua router mikrotik dan dua PC. Untuk router mikrotik saya menggunakan IP static. Untuk router pusat 137.10, sementara untuk router cabang 137.20. Untuk menghubungkannya, pertama-tama kita masuk pada Winbox. Kita akan mengatur router pusat terlebih dahulu. Untuk langkah pertama yaitu masuk pada bagian interface, kemudian tambahkan EYP tunnel, kemudian kita beri nama bebas. Saya akan memberikan nama EYP tunnel to cabang karena dari router pusat ke router cabang. Selanjutnya isi pada bagian remote address dengan IP router cabang yaitu 10.0.137.20. Kemudian isi tunnel ID bebas asalkan router pusat dengan router cabang memiliki tunnel ID yang sama. Saya akan mengisi terus, kemudian apply. Oke. Selanjutnya isi hal yang serupa pada router cabang. Interface EYP tunnel, beri nama EYP tunnel to pusat karena dari router cabang. Kemudian remote address kita isi router pusat, IP router pusat. Tunnel ID kita samakan yaitu 200. Apply. Oke. Nah, sudah ada simbol R yang berarti sudah berjalan. Kita akan coba ping. Ke router pusat. Nah, sudah berhasil. Jadi ping ini melewati interface tunnel tadi. Selanjutnya saya akan menambahkan klien pada masing-masing router tapi dengan network yang sama. Jadi kita akan menggunakan bridge. Pada router pusat terlebih dahulu kita tambahkan bridge.
kita beri nama bebas, play. Kemudian kita tambahkan interface. Kita tambahkan interface tunnel yang tadi kita buat, kemudian play. Dan juga interface Ether 2, yaitu interface yang langsung terhubung ke klien dari router pusat. Play. Oke. Nah, selanjutnya kita buat bridge pada router cabang seperti tadi. Kita tambahkan port Ether tunnel, interface tunnel, play. Oke. Kita tambahkan juga Ether 2, yaitu Ether yang langsung terhubung dari router cabang ke klien. Selanjutnya kita beri IP pada masing-masing komputer, pada masing-masing PC. Kita tidak perlu menambahkan gateway karena untuk menghubungkan antar PC melewati interface tunnel tidak perlu menggunakan gateway. Ntar kita tambahkan juga IP pada PPC 4. Ini sudah, kita coba ping dari PC 3 ke PPC 4. Berhasil, tapi masing-masing PC belum bisa terhubung ke internet karena belum kita tambahkan gateway dan juga belum kita atur firewall netnya. Untuk terhubung ke internet, pertama-tama kita tambahkan gateway pada router. Kita masuk pada bagian IP, address, tambahkan IP. Untuk router pusat, saya menggunakan IP 10.1 sebagai gateway dari PPC 3. Sekarang saya menggunakan IP 10.2. Nah, kemudian agar terhubung ke internet, pada bagian NAT kita tambahkan rule. Ini sudah saya tambahkan sebelumnya. Sekarang kita tinggal menambahkan gateway pada tiap-tiap PC. Masing-masing PC sudah saya tambahkan gateway. Sekarang kita akan coba ping internet. Berhasil.
dan juga berhasil. Saya akan tambahkan DNS agar bisa ping domain. Berhasil. Itu saja untuk EOIP. Selanjutnya saya akan membahas PPP dan konfigurasi PPTP. PPP merupakan singkatan dari point-to-point protocol. PPP digunakan untuk membangun tunnel antar dua lokasi yang berbeda melalui internet. PPP dapat menyediakan autentikasi koneksi, enskripsi, dan kompresi. Router OS mendukung berbagai tunnel PPP seperti PPP-oE, SSTP, L2TP, dan PPTP, dan lain-lain. Nah, langsung saja saya akan konfigurasi PPTP. Sebelum itu, saya sudah konfigurasi ulang PC. Untuk PC 3, saya DHCP-kan. Dia mendapatkan IP 10254, dan untuk VPC 4 juga sudah saya DHCP-kan. VPC 4 mendapatkan IP 20254. Nah, selanjutnya saya akan konfigurasi PPTP. Saya akan menjadikan router pusat sebagai server, sementara router cabang sebagai klien. Untuk itu kita masuk pada Winbox router pusat, masuk pada PPP. Pada bagian interface kita pilih PPTP server, kita enable, play, oke. Nah, selanjutnya saya ingin klien ketika ingin terhubung ke server, dia memasukkan password terlebih dahulu. Untuk itu kita masuk pada bagian secret, kemudian kita tambahkan untuk nama kita isi bebas. Saya akan isi PPP. Untuk password kita juga isi bebas. Saya akan isi 789. Untuk service saya akan pilih PPTP. Nah, kemudian untuk local address kita isi bebas. Saya akan 10.1. Nah, local address ini akan menjadi IP dari interface tunnel router pusat, sementara untuk remote address akan menjadi IP interface dari router cabang. Kemudian apply. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk pada Winbox router cabang. Pada bagian PPP kita pilih PPTP client. Untuk connect to kita isi dengan IP bukan interface dari tunnel router pusat, tapi IP statik dari router pusat, yaitu 10.0.137.10. Untuk user kita samakan dengan tadi yang telah kita isi, yaitu PPP. Untuk password 789 seperti tadi. Untuk profile default, dan apply. Oke. Nah, sudah ada informasi R yang berarti sudah berjalan. Kita bisa lihat. Nah, pada bagian address list kita sudah mendapatkan 10.10.10.2 pada router cabang. Untuk interface PPTP. Nah, untuk router pusat kita mendapatkan 10.10.1 pada interface PPTP. Nah, selanjutnya saya ingin menghubungkan dua PC VPC 3 dengan VPC 4 agar saling terhubung melewati interface tunnel. Caranya yaitu kita pergi pada bagian IP route, kita tambahkan address,
pada router pusat berarti kita tambahkan IP dari PPC4. Untuk PPC4 memiliki IP 20254. Untuk gateway kita isi dengan interface tunnel, IP interface tunnel router cabang, karena kita akan melewati interface tersebut. Itu 10. Kemudian apply. Nah, selanjutnya kita lakukan hal yang sama pada router cabang. Masuk pada bagian IP, terus kita tambahkan untuk DST address, kita tambahkan berarti PPC3, IP PPC3. Untuk gateway berarti kita isi dengan interface tunnel dari router pusat. Setelah itu kita apply. Oke. Kita coba ping. Dari PPC3 ke PPC4. Sudah bisa, sudah terkoneksi. Kita juga akan coba ping dari PPC4 ke PPC3. Sudah terkoneksi. Dan masing-masing PC juga sudah terkoneksi ke internet. Karena tadi pada bagian NAT belum saya matikan. Itu saja untuk konfigurasi PPTP. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi L2TP. Jadi L2TP merupakan salah satu service yang terdapat pada Mikrotik, di mana L2TP adalah pengembangan dari PPTP ditambah L2F. Network Security Protocol dan enskripsi yang digunakan untuk autentikasi L2TP sama dengan PPTP. Akan tetapi, untuk melakukan komunikasi L2TP menggunakan UDP port 1701. Biasanya untuk keamanan yang lebih baik, L2TP dikombinasikan dengan IPsec. Langsung saja kita konfigurasi. Kita akan menggunakan dua router tadi. Namun sebelumnya kita akan hapus terlebih dahulu konfigurasi yang kita tambahkan tadi. Kita login terlebih dahulu. Kita hapus. Pada bagian IP root kita juga hapus. Selanjutnya untuk router cabang kita juga hapus. Untuk IP sudah bersih. Giliran IP root. Nah, sekarang kita akan konfigurasi L2TP. Jadi caranya kita masuk pada bagian PPP, kemudian pada bagian interface kita pilih L2TP server, kemudian enable.
Nah, untuk IPsec pilih yes, kemudian IPsec secret kita isi dengan bebas ya. Saya isi dengan secret. Kemudian apply. Oke, kita masuk pada bagian secret. Untuk nama saya akan beri nama L2TP. Untuk password 987. Untuk service pilih L2TP. Untuk profile default. Untuk local address dan remote address konsepnya sama dengan PPTP. Jadi saya akan isi local address dengan IP yang sama seperti sebelumnya, yaitu 10.1 untuk server, dan untuk remote address router cabang 10.2. Untuk yang lainnya kita biarkan default, kemudian apply. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke router cabang. Kita masuk pada PPP. Pada bagian interface kita pilih L2TP client. Untuk generalnya kita biarkan default. Kita pergi pada menu dialout. Untuk connect to kita isi dengan IP static dari router pusat. Selanjutnya kita isi bagian user, password 987. Untuk profile tadi saya gunakan default, dan use IPsec kita enable dan kita isi. Untuk IP secret kita samakan dengan router pusat, yaitu secret. Apply. Oke. Kita cek. Nah, di sini sudah mendapatkan IP secara otomatis untuk interface tunnelnya, dan router pusat juga sudah mendapatkan IP pada bagian interface tunnelnya. Nah, sekarang saya akan menghubungkan antar PC melewati interface tunnel. Jadi kita masuk pada bagian root, tambahkan. Kita tambahkan terlebih dahulu IP pada ether kedua. Saya akan gunakan 10.1 yang telah saya tambahkan pada konfigurasi PPTP. Dan untuk router cabang saya juga akan menggunakan ether 2 yang tadi ditambahkan pada konfigurasi PPTP. Jadi pada bagian routes kita tambahkan IP address dari ether 2 router cabang. Kemudian untuk gateway yaitu interface tunnel dari router cabang. Play. Untuk router cabang kita juga tambahkan IP routes, DST address ether kedua dari router pusat. Gateway interface IP interface tunnel dari router pusat sudah aktif. Kita coba ping dari PPC 3 ke PPC 4. Nah, sebelumnya ini saya matikan, jadi kita akan request DHCP lebih dahulu.
Nah, PPC3 mendapatkan IP 10.254, untuk PPC4 20.254. Jadi saya akan langsung coba ping dari router 4 ke router 3 dan berhasil. Coba ping net, berhasil karena sudah kita aktifkan firewall netnya. Ini juga sudah bisa ping dari PPC3 ke PPC4. PPC3 juga sudah bisa internetan. Itu saja untuk konfigurasi L2TP. Selanjutnya yaitu PPPoE. PPPoE merupakan singkatan dari Point to Point Protocol over Ethernet. PPPoE merupakan jenis protokol tunnel layer 2 yang digunakan untuk mengontrol akses ke jaringan. Salah satu jenis protokol tunnel yang banyak digunakan di ISP karena dapat dengan mudah melakukan manajemen banyak klien tanpa menggunakan IP public. Memberikan PPPoE juga memberikan autentikasi, enkripsi, dan kompresi. Dan terakhir, PPPoE hanya bekerja pada satu jaringan. Langsung saja kita akan konfigurasi PPPoE. Saya akan menggunakan topologi baru. Untuk topologi sebelumnya akan saya matikan. Saya akan menggunakan dua PC dan dua router. Saya menggunakan dua router, yang satu bekerja sebagai server dan satunya lagi bekerja sebagai klien. Kita langsung saja masuk untuk mengganti namanya terlebih dahulu.
router server juga akan saya ganti. Selanjutnya saya akan request DHCP. Kita sudah mendapatkan IP, langsung saja kita pergi pada Winbox. Kita langsung masuk pada menu PPP. Kita pilih menu PPP OS server, kita tambahkan. Untuk service name kita beri nama bebas. Saya akan beri nama PPOS 1. Untuk interface kita pilih Ether 2, Ether yang terhubung ke router klien, Ether 2. Selanjutnya kita play. Oke. Kita isi secret. Untuk nama bebas saya akan beri nama PPPoE. Password saya isi 123. Untuk service pilih PPPoE. Untuk local address seperti sebelum-sebelumnya saya akan menggunakan 10.1. Untuk remote address profile kita default, kemudian play. Oke. Selanjutnya kita konfigurasi dari sisi router klien. Untuk terhubung ke router klien kita akan menggunakan Roamon. Kita aktifkan Roamon terlebih dahulu di router klien. Nah, sudah aktif. Nah, kita langsung saja pada menu PPP. Pada bagian interface kita tambahkan PPPoE client. Nah, untuk bagian general kita default. Untuk interface kita pilih interface yang mengarah ke router server. Kita pilih Ether 1. Pada bagian layout kita isi user PPPoE, password 123. Untuk kita juga checklist use peer DNS agar bisa terhubung secara otomatis ke internet. Dan apply. Oke.
Nah, di sini sudah ada informasi R yang berarti sudah running, berjalan. Kita bisa lihat pada bagian addresses. Di sini router klien sudah mendapatkan IP pada interface tunnel 10.10.10.2. Sementara untuk router pusat 10.1. Selanjutnya saya akan menambahkan klien pada router klien. Nah, di sini kan kedua PC memiliki jalur yang berbeda kan, yaitu Ether 2 dan Ether 3. Nah, saya akan membuat bridge agar PC 1 dan PC 2 memiliki IP address yang sama. Kita masuk pada bagian bridge, kita buat masuk pada bagian port, kita tambahkan Ether 2 play, okay. Kita juga tambahkan Ether 3. Selanjutnya saya tambahkan IP address pada interface bridge. Pada bagian interface kita pilih bridge, play, oke. Saya akan DHCP-kan agar mendapatkan IP secara otomatis. Interface kita pilih bridge, next. Sudah berhasil. Saya juga ingin untuk isi klien agar bisa internetan, jadi saya akan langsung konfigurasi firewall NAT-nya. Untuk chain kita pakai SRC NAT. Untuk out interface kita pilih PPPoE out, yaitu interface tunnel Ether 1 dan Ether 2. Dan pada bagian action kita masquerade, kemudian apply, oke. Selanjutnya kita request DHCP pada masing-masing PC. Untuk PC 1 sudah mendapatkan IP 254, untuk PC 2 253. Kita langsung saja ping dari PC 1 dari PC 2 ke PC 3 ke PC 1. Sudah terhubung. Kita coba ping ke internet. Kita tambahkan firewall NAT terlebih dahulu ke router pertama, router server. Saya lupa belum menambahkan firewall NAT. Out interface kita pilih Ether 1. Sekarang kita coba ping. Berhasil. Untuk PC 1 juga sudah bisa internetan. Kita coba ping ke PC kedua. Ini juga sudah terhubung. Jadi itu saja untuk konfigurasi dari jenis-jenis VPN tunneling. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.